Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi ya, guys ya. Jadi, sebelumnya kita udah buat CRUD dari manajemen admin. Nah, selanjutnya sekarang kita akan buat halaman atau fitur untuk login, teman-teman. Oke. Oke, jadi pertama-tama maksudnya kita akan coba buka dulu web.php, teman-teman. Nah, di folder root web.php. Nah, terus silakan kita buat root baru untuk login. Oke, kita buat di sini root untuk menampilkan halaman login. Nah, kita pakai root titik dua kali. Oh iya, sebelum ini kita hapus dulu. Oke, sebelum kita buat rootnya, mungkin kita akan coba buat controller dulu, teman-teman. Oke, kita akan buat controller untuk login ini. Dan untuk buat controllernya, kita coba namakan nama controllernya itu. Sebentar. Ini saya coba reload dulu. Oh, berarti jangan lupa di PHP Artisan Serve dulu ya. Kalau misalkan udah di PHP Artisan Serve berarti ya udah aman. Serve. Oke, kita coba reload. Oke, aman. Oke, ini kalau udah di serve, kita coba pakai terminal lain. Oke. Jangan di terminal di sini. Coba ya kita lihat di sini kalau ada terminal nganggur kita pakai. Kalau nggak ada, kita klik plus di sini. Oke, karena di sini ada terminal nganggur nih, nggak dipakai kita lihat. Nah, ya benar nganggur. Kita pakai ini aja. Kita ketik di sini php artisan make titik 2. Nah, kita akan buat controller. Oke, ketik controller. Nah, spasi nama controllernya apa? Oke, karena kita buat controller untuk login, kita akan namakan dia out controller. Out itu singkatan dari authentication. Oke, kita buat out. Seperti ini. Ingat ya, untuk membuat controller itu usahakan nama awalnya, huruf awalnya maksudnya itu pakai huruf kapital, teman-teman. Oke. Di sini out, terus tambahkan embel-embel controller setelahnya. Kayak gini, dengan menggunakan C kapital di awalnya. Oke, kalau udah kita enter. Nah, oke, kalau udah dibuat controllernya, kita lanjut lagi di sini di web.php. Root untuk menampilkan halaman login, kita buat pakai R kapital dulu, root. Tik dua kali, karena untuk menampilkan, berarti kita pakai metode get. Oke, kurung bulat. Oke, bukan nama, tapi rootnya itu kita buat pakai slash login, teman-teman. Oke, terus kita kasih koma, kita pakai kurung kotak. Terus kita panggil di sini outs controller yang tadi kita buat. Pakai A kapital, outs, C kapital. Nah, ingat ya, harus pakai maaf, sebentar. Harus pakai suggestion di sini ya. Oke, pastikan pakai suggestion di sini. Kenapa? Karena nanti di sini itu kan ada pad-nya teman-teman otomatis. Jadi kita coba klik, boom. Nah, kalau kita lihat sekarang udah ada pad baru nih. Ini app http controllers out controller. Oke, untuk yang misalkan udah saya klik nih Kak, udah saya klik itu kan out controllernya pakai suggestion tapi nggak nambah di sininya. Oke, berarti kalian silakan tambahkan secara manual. Oke, oke kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. eh kita kasih titik dua kali kelas, koma. Nah, kita tambahkan di sini untuk apa namanya? Untuk metode yang akan nanti kita buat di controllernya, kita akan buat show form login. Seperti ini. Jangan lupa titik koma di akhirnya, kayak gini. Kalau udah, silahkan di-save. Nah, terus sekarang kita akan buat metode show form login di outs controller. Oke, silahkan dibuka outs controllernya. Kita lihat ke atas. Nah, ini ada di app http controller, outs controller. Kita buka. Kita buat metode untuk menampilkan form login. Oke, kita pakai public dulu tentunya untuk access modifiernya. Terus tambahkan function, nama metodenya show form login. Sebenarnya untuk nama metodenya bebas ya, yang penting samakan dengan yang ada di web.php tadi. Oke, kita kasih kurung awal. Nah, terus kita kasih return view. Oke, nanti dalam resource views kita akan buat
page baru teman-teman atau file baru di dalam folder, outs. Kita namakan nanti filenya login.php. Oke, kita kasih titik koma kayak gini. Kalau udah kita save. Oke, sekarang kalau udah kita buat deh view-nya. Kita buat berarti folder outs, baru kita buat login.blade. Kita buka sekarang resource-nya, folder resources. Nah ini, terus folder views, bukan di admin ya, bukan, tapi langsung di views-nya klik kanan. Ya, di folder views-nya klik kanan, terus kita klik new folder, kita buat nama foldernya outs. Oke. Nah, terus kita klik kanan lagi di outs, kita new file untuk membuat file baru, namakan login.blade.php. Kita enter. Nah, di sini kita akan pakai bootstrap aja ya. Oke, kita pakai atau kita buat menggunakan bootstrap biasa, teman-teman. Oke, jadi sekarang silahkan buka browsernya. Kita cari, kita buat tab baru, kita cari bootstrap. Enter. Nah, akan muncul bootstrap. Nah, ini kita klik yang paling atas, teman-teman. Kita klik aja. Terus kita klik docs ini. Nah, terus di sini di quick start-nya, di sini kita disuguhkan dengan codingan dari struktur dasar HTML. Tapi kita nggak akan nggak akan pakai ini, tapi kita akan coba perhatikan yang nomor 2 ini, teman-teman. Kenapa? Karena di sini udah terinclude bootstrap di dalamnya. Oke, jadi yang nomor 2 ini sebenarnya sama kayak nomor 1, tapi bedanya di sini udah terinclude bootstrap nih, teman-teman nih. Nih, ada link, aduh, nggak bisa diblok kayak ini. Oke, it's okay. Nah, ini pokoknya udah ada nih tag link yang isinya CDN dari bootstrap-nya, baik itu CSS-nya maupun JavaScript-nya. Oke, maka dari itu kita copy aja di sini, kita klik. Oke, kalau udah kita buka codingan kita. Nah, di sini kita paste Ctrl V. Kalau udah kita save, coba kita buka dulu ya. Tadi kita buat rootnya itu /login. Oke, kita coba buka /login. Di sini coba kita tambahkan /login. Oke, hello world. Oke, ini halaman awalnya emang kayak gini ya. Oke, it's okay. Kita coba sekarang buat. Berarti kita buka di login.php di sini, teman-teman. Nah, ini kan ada H1 nih, H1 hello world. Sebelum itu coba kita lihat ini dulu deh. Lihat di baris 7 di sini ada title. Tag title ini coba kita ubah deh, yang tadinya bootstrap demo jadi login. Login. Terus vertical line kita kasih di sini nama aplikasi kita. Web galeri sekolah. Oke, kalau udah kita perhatikan di sini yang dalam bodinya H1-nya kita hapus dulu. Tak. Nah, terus isinya kita mungkin akan copy aja dari bootstrap lagi, teman-teman. Silakan dibuka lagi bootstrap-nya, di sini dokumentasinya. Nah, terus di bagian sidebar ya di kiri, kita coba scroll ke bawah, kita cari form. Nah, ini ada form, kita klik overview. Nah, di overview ini, form overview kita scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini ada form login nih, email address sama password. Oke, kita copy. Di sini udah ada nih codingannya, kita copy aja supaya cepat. Oke, di sini dalam bodinya di atas script kita enter dulu mungkin. Nah, di sini oke, kita paste Ctrl V seperti ini. Nah, terus kita coba save Ctrl S. Nah, lalu di tag formnya ini kan nggak ada actionnya nih. Kita tambahkan action dulu. Action. Oke, untuk actionnya kita akan kirimkan data loginnya. Jadi nanti ketika si usernya itu mau login, terus mau ngeklik submit, nanti data password sama emailnya itu akan kita kirimkan kemana nih? Nah, itu akan kita buat nanti rootnya itu /login. /login. Loh, Kak, /login kan udah kita buat, Kak, di sini. Mana? Nah ini. /login kan udah kita buat nih, /login. Oke. Nah, iya betul sekali. Untuk root /login udah kita buat. Nah, tapi di sini kita akan pakai /login, root /login yang pakai metode yaitu post. Nah, kayak gini. Jadi nggak akan bentrok, tenang aja.
Oke, nah selanjutnya, kita enter dan jangan lupa di Laravel kita wajib menggunakan @csrf. Untuk apa? Untuk mengamankan form kita, teman-teman. Oke, kalau udah kita lanjutkan lagi di sini di inputnya. Ini kalau kita lihat belum ada name-nya nih. Oke, maka dari itu kita coba kasih name di sini. Mungkin di sini kita kasih name, email name-nya. Nah, terus di password juga sama nih. Password di sini ada input. Ini kasih name juga. Password kayak gini. Oke, kalau udah kita save. Nah, terus kita ubah juga button di sini yang tadinya submit isinya kita ubah jadi login. Login. Kayak gini. Kita save. Coba kita lihat. Ini yang tadi hello world doang, kita coba reload dan boom, kayak gini. Dan ini kalau kita lihat, dia kan kurang rapi ya, jadi, apa ya, kurang rapi. Jadi, kurang ada jarak di kiri sama kanannya. Atasnya juga ya, atasnya juga nggak ada. Oke, coba kita kasih jarak. Cara ngasih jaraknya, coba kita sekarang, cut lagi dari form ini, kita cut, Ctrl X, terus kita, buat dulu div yang kelasnya container. Cara cepatnya kita pakai titik, titik container. Kita tab, kita enter, kita paste yang, form tadi. Kalau udah kita save, coba kita lihat lagi, reload. Oke, sekarang udah ada jarak nih di kiri sama kanannya. Nah, terus di atasnya coba kita kasih jarak juga. Caranya kita, kasih di kontainernya margin top atau jarak atas, teman-teman. Kalau di Bootstrap ini cukup kita kasih kelas di sini, setelah kontainer kita kasih spasi. Nah, kalau kita mau ngasih margin, kita kasih M. Nah, kita mau ngasih margin ke mana nih? Ke atas, berarti margin top MT, terus kita kasih spasi strip, mau berapa kasihnya, kita kasih 5 aja misalkan. Coba kita save, terus kalau udah kita reload dan boom. Nah, udah ada jaraknya sekarang sedikit. Oke, it's okay, nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak. Nah, terus selanjutnya supaya lebih bagus mungkin kita kasih dia, apa ya, batas, bukan batas, tapi kotak gitu, teman-teman. Kotak untuk membungkus, formnya. Oke, kita buat sekarang. Oke, berarti, tag form di sini coba kita blok lagi, terus kita cut, lalu kita buat, sebentar, saya pikirkan dulu. Kita buat dia, mungkin kita buat di sini, sebentar, W strip 50. Kita buat width-nya tuh nggak usah lebar-lebar, cukup 50% aja. Nah, terus kalau udah kita, coba paste dulu, coba save, coba kita reload dan ya sekarang kan cuma nggak lebar nih, cuma segini nih, cuma 50%-nya. Oke, kalau udah kita cut lagi formnya, teman-teman. Kita cut lagi, kita tambahkan dia kotak gitu untuk membungkus. Kita pakai card berarti, titik card, tab, enter, terus kita kasih jarak dalam card-nya. Berarti kita pakai card body, titik card strip body. Kita tab, kita enter, kita paste formnya. Kita save, kalau udah kita coba reload lagi. Nah, sekarang udah ada jaraknya nih. Udah ada batasnya juga nih, kotak. Nah, kayak gitu, sip, bagus. Nah, selanjutnya coba kita ketengahkan, si form login ini nih, ke tengah ke sini nih. Oke, caranya kita, bisa kasih dia, sebentar, di bagian card-nya, di sini sebentar, kayaknya di bagian width 50 ini deh. Di sini coba kita kasih dia, sebentar, mmm, D strip block, terus spasi, MX margin kiri kanan, strip auto. Nah, artinya kita mau coba ketengahkan dia, reload, nah sip, ke tengah bener. Kalau udah, kita coba kasih apa lagi ya? Mungkin jarak kiri kanannya nih kurang ya? Oke, kita kasih lagi deh. Berarti, di bagian card body di sini kita kasih padding. Padding itu mirip kayak margin, tapi dia akan ngasihnya, jarak di dalam ininya, di dalam kotak, di dalam garisnya, di dalam bordernya, teman-teman. Beda sama margin, kalau margin di luar border, kayak gitu jaraknya. Oke, kita buat padding, padding kiri kanan berarti PX, kita kasih 3 aja coba. Kita save, coba kita reload dan nggak ngefek ya? Oh, nggak ngefek ya? Sebentar, coba kita kasihnya 4 deh, 4. Coba kita save, kita reload dan boom, oke ada sedikit. It's okay lah. Nah, terus coba kita kasih atasnya itu H1 mungkin ya, tulisan login gitu. Oke, kita buat H1 di atas form berarti di sini. Nah, ini kita buat H1, nah ini. H1 text center MB text center, artinya kita mau menengahkan, teksnya.
karena ini teks, kita bisa pakai text center. Tapi karena, eee, apa ya, karena tadi itu kita, mau menengahkan card yang yang tadi kita pakai di blok, MX Auto ini. Nah, ini kan kita mau menengahkan card ya, dan card ini bukan teks. Oke, maka dari itu kita tadi nggak bisa pakai text center, teman-teman. Kita harus pakai display block MX Auto. Display block itu artinya kita mau ngubah displaynya menjadi block tipenya, nah terus kita kasih margin kiri kanannya auto, yang otomatis nanti dia akan, ke tengah, kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Ini kita kasih margin bottom juga -4, berarti kita kasih, jarak ke bawahnya 4. Kalau udah coba kita save. Terus kita reload dan boom. Oke, ada halaman login. Ada teks login. Kayaknya kegedean, kita coba kurangin ya, jangan H1. Mungkin, H2 kah, H3 deh. Kita coba save, kita reload dan boom. Nah, kayak gini, oke lah. Oke, kita kasih jarak ke atas juga agak sedikit, banyak. Mungkin di card body-nya di sini kita kasih margin, atas bawah, berarti Y. Y itu sumbu ya, sumbu Y artinya sumbu atas bawah. Oke, kita kasih misalkan 4. Kita save, coba kita reload dan boom. Oke. Hmm. Oke, nah kalau udah, kita coba sekarang ketengahkan juga tombol login ini, teman-teman. Oke, tombol login. Nah, di sini kelas BTN primary bla bla bla. Oke, ingat ya untuk menengahkan, sebuah elemen, selama itu elemennya bukan teks, kita bisa pakai display strip D strip block spasi MX strip auto. Oke, kalau udah Ctrl S untuk menyimpan, terus lalu kita reload dan boom, ke tengah. Sip. Kita kasih coba jarak di atas tombol login ya. Oke, berarti kita kasih, margin top di sini, MT. Kita kasih 4. Coba kita reload, boom, oke, sip. Oke. Nah, selanjutnya coba kita kasih atau variasikan sedikit deh. Misalkan background di sini, kita coba ubah warnanya, caranya di bagian body, nah ini kita kasih kelas. Kita kasih body bukan body, BG. Kalau misalkan teman-teman pengen ngasih background warna biru berarti BG primary primary. Tapi kalau teman-teman pengen ngasih background misalkan warna merah danger, kalau pengen, ijo berarti sukses. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen warna yang misalkan secondary gitu, secondary artinya kita mau buat background-nya itu abu. Nah, kayak gini. Atau kalau misalkan teman-teman pengen background-nya pakai gambar kalian, misalkan foto kalian, bisa, boleh silakan, pakai CSS. Atau kalau misalkan pengen pakai warna, tapi warnanya tuh nggak ada pakai bootstrap, maksudnya nggak bisa, pakai bootstrap. Kalau bootstrap kan terbatas, cuma bisa hijau, biru, merah, kuning, terus apa lagi ya, abu, pokoknya terbatas aja ya. Kalau misalkan teman-teman pengen pakai warna yang di luar batas, oke, kita bisa pakai, CSS biasa aja. Caranya pakai style aja di sini, terus kita kasih background color di sini. Nah, terus kita kasih misalkan teman-teman pengen warna apa nih? Pengen warna misalkan, apa ya? Misalkan pengen warna warna ungu gitu kan, berarti kalau ungu itu kan, purple ya, purple, titik koma, kita save. Kita coba reload dan boom, nah warna ungu kayak gitu. Atau kalau misalkan teman-teman pengen warna yang apa ya, gradasi bisa juga. Kita bisa pakai, background image, titik 2 terus kita pakai linear strip gradient titik bukan, buka kurung, terus tambahkan di sini, kita mau ngasih, apa ya namanya, mau ngasih gradasi dari arah mana ke mana. Misalkan kita pengen ngasih gradasi dari arah kiri ke kanan, berarti kita lihat derajatnya. Dari kiri ke kanan itu berarti 90 derajat, teman-teman. Nolnya itu di atas. Nol di atas berarti kalau ke kanan itu, ke sini itu berarti 90 derajat, 90 dig. Oke, kita coba pakai 90 derajat berarti. 90 dig. Nah, terus kita kasih koma. Nah, warna awalnya berarti warna di kirinya itu kita pengen warna apa? Misal kita pengen warna purple. Purple kita bisa, pakai kayak gini nggak ya? Terus warna yang di kanannya kita pengen warna apa? Misalkan kita pengen warna, biru misalkan, blue gitu kan. Coba kita save, kita reload dan boom. Nah, ini jadi, gradasi teman-teman tuh kalau teman-teman lihat. Atau kalau misalnya teman-teman pengen gradasinya ada 3 warna, bisa juga tambahkan lagi aja. Koma di sini misalkan, teman-teman pengen ngasih warna hijau misal, tambahkan green di sini. Kita save, reload dan boom, ada 3 warna sekarang, kayak gini, oke.
Tapi ini jelek ya? Oke, kayak gitu, coba kalau misalkan warna merah, red, kalau sama hijau gimana nih? Reload, reload. Nah, ini agak-agak aneh ya. Oke, kayak gini. Atau kalau misalkan pengen, yang warna lain juga bisa, green, apalagi ya yang bagus ya? Ya udahlah itu teman-teman silakan kreasikan sendiri. Bahkan kalau misalkan teman-teman pengen, gradasinya itu ke arah yang lain, teman-teman bisa ubah aja di sini derajatnya nih. 90 derajat itu ke kanan berarti kalau misalkan teman-teman pengen ubah misalkan jadi, 130 berarti harusnya agak sedikit aneh, bener. Nggak jadi deh, berarti jangan, itu kalau misalkan ke bawah berarti 180 derajat. Ini juga sama, nanti akan looping kayak gini. Kalau misalkan nggak pengen ada looping kayak gitu, kita tambahkan di sini background, apa ya, repeat repeat, background repeat, image repeat, ya kayak gitu pokoknya deh. Oke, kalau pengen gampang atau simpel, teman-teman, cukup pakai kelas bawaan Bootstrap, teman-teman. Jadi kalau saya mau pakai kelas bawaan Bootstrap aja deh, kelas, BG, secondary, udah kayak ini aja deh, reload dan boom. Oke, sip, biasa banget kan? Oke, it's okay. Oke, nah di sini, email sama password ya, oke, nice. Ini kalau misalnya kita klik login, boom, akan muncul halaman kayak gini, katanya the post method is not supported for root login. Ya, kenapa? Karena root login tadi, di web.php itu hanya ada untuk, apa, method get, teman-teman. Oke, maka dari itu kita perlu buat metode yang post di root-nya. Oke, sekarang kita buat di web.php. Nah, di sini di root web.php ya. Oke, kita buat root baru, root untuk, menangani proses login. Oke, sip. Kita pakai root 2 kali post. Nah, di sini metode pakai post, teman-teman. Oke, kayak gitu. Kalau udah kita pakai kurung bulat, di sini slash login juga, out controller kelas kita pakai metodenya login kayak gini. Kalau udah kita save, terus kita buka out controller. Nah, di sini lah, lalu di sini kita buat metode untuk menangani proses login, public function login. Login di sini sesuaikan sama nama metode yang kita buat di sini ya. Di sini kan kita ngaksesnya atau kita buatnya dia supaya ngarah ke metode login. Oke, berarti kita perlu buat login juga sama yang kayak di sini. Kayak gitu, teman-teman. Oke, kalau udah oh ya, login itu dia menerima form dari user ya. Artinya kita perlu request di sini. Request pakai R kapital, request. Nah, terus kita simpan request-requestnya ke dalam $request. Dollar request variable adalah request. Kalau udah kita kasih kurung awal. Nah, terus di sini kita coba sebentar. Kita coba validasi request, betul. Request. Oke, validasi. Kita pakai dulu request. Strip besar dari validate. Oke, nah kita kasih kurung kotak kayak gini. Nah, terus kalau udah kita kasih enter di dalam kurung kotaknya. Enter. Nah, di sini kita masukkan, kita mau validasi apa aja. Yang pertama, email. Oke, sama dengan lebih besar dari kita kasih yang pertama required. Required. Ingat ya, pakai D, required. Oke, artinya nanti emailnya ini harus ada. Kalau misalnya nggak ada, nanti nggak bisa login. Kayak gitu. Oke, kalau udah kita kasih vertical line yang ada di atas enter, terus kita kasih email di sini. Nah, artinya nanti, untuk kolom email ini harus bentuknya email. Jadi kalau harus ada mengandung, karakter @ di dalamnya. Oke, kalau udah kita kasih koma, kita buat validasi untuk password juga. Password kita kasih required. Oke, kayak gini kalau udah, kita kasih titik koma di sini, teman-teman. Nah, lalu kita lakukan di sini proses login ya. Lakukan login. Proses login kayak gini. Nah, caranya kita panggil out, pakai if dulu tentunya. If dalam kurung out kayak gini. Terus kita panggil strip lebih besar dari attempt. Kita pakai kurung kotak. Oh iya, kita nggak jadi pakai kurung kotak deh, sebentar. Kita akan manfaatkan hasil dari validasi ini, teman-teman. Oke, ini kan validasinya email sama password. Oke, kita manfaatkan hasilnya untuk proses loginnya, teman-teman.
Oke, berarti di sini kita coba simpan hasil validasinya. Caranya kita kasih di sini $, mmm, validated data, misalkan nama variabelnya. Kita kasih sama dengan, nah kayak gini. Jadi nanti hasil validasinya itu kita simpan ke dalam wadah baru, yaitu validated data, nama wadahnya atau nama variabelnya, kayak gitu. Nah sekarang validated data isinya itu ada email sama password yang dimasukkan sama user teman-teman yang udah tervalidasi. Oke, kita manfaatkan ini untuk login ya. Di sini kita masukin validated data. Ini ngomong-ngomong harus sama ya, harus sama dengan yang di sini teman-teman. Oke, karena kita mau manggil, variabel yang sama kayak di atas, kayak gitu. Oke, kalau udah kita kasih, sebentar. Di sini kita kasih kurung kurawal. Nah, terus kita kasih request, string perbesar dari session regenerate kayak gini, untuk mengenerate, session loginnya. Nah, terus kita redirect ke /admin. Redirect ke halaman atau ke root/admin teman-teman. /admin itu kan dashboard. Oke, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan udah berhasil login, akan otomatis masuk ke halaman dashboard admin, kayak gitu. Oke, nah tapi ini kalau berhasil nih. Kalau gagal, misalkan usernya masukin, password salah ataupun email yang salah gitu kan. Jika gagal kembali ke halaman login. Iya, betul. Kita kasih return back. Kita kembalikan dia dengan login error, login valid kayak gini. Kita kasih error aja deh. Error kayak gini, login valid. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Login enggak, email atau password salah kayak gitu. Kita save. Nah, kalau udah kita coba tes. Oke. Coba tes. Kita reload dulu, continue dan ya nggak ada apa-apa. Oke, kita coba login ya. Misalkan emailnya ini, passwordnya asal-asalan, kita klik login, dia akan balik lagi ke sini, tapi nggak ada pesan apa-apa teman-teman. Nggak ada pesan gagalnya. Oke, kita sekarang munculkan pesan gagalnya. Caranya kita pergi ke halaman login, ke apa namanya ini? File login. Nah ini ya, di file login, di sini, oh enggak, mungkin kita tambahkan di partials ya. Partials error message. Kita pakai partials berarti di admin dong kalau gitu. Wah, nggak apa-apa deh di sini aja. Oke, jadi di sini BG secondary, mungkin dalam card ya. Oke, balik deh dalam card. Jadi dalam card di sini kita enter, di tepat di bawah card, kita kasih if, add if, kurung bulat, session, kurung buka, terus kita kasih di sini error. Oke, jadi kalau misalnya ada session error, kita jangan lupa tambahkan if dulu, add if. Nah, jadi kalau misalkan ada session error ditangkap di sini, maka kita munculkan, nah, sip. Munculkan di sini div class alert danger. Artinya kita mau munculkan alert yang berwarna merah. Mungkin kita hilangkan ini sebentar. Tak, tak. Terus buttonnya kita hilangkan aja deh, nggak usah pakai button. Nah, lebih simpel. Nah, kayak gini ya. Tambahkan ini. Oke. Kita save. Oke. Kayak gitu. Sekarang coba kita reload. Kita masukin di sini asal-asalan. Kita login dan boom. Nah, email atau password salah. Oke, mungkin ini kita munculkan di bawah login deh ya. Oke, berarti if ini sama sampai end if-nya kita cut. Kita masukkan ke dalam login. Nah, di bawah H3 kita paste end if-nya, kita save agak lebih rapi dikit. Oke, kita reload, coba lagi. Ini login. Nah, sip, email atau password salah. Nice. Oke, nah sekarang kita ini nggak bisa login kalau sekarang kita nggak tahu apa namanya email sama passwordnya. Maka dari itu kita akan coba buat dulu deh. Di sini kita buka lagi /admin. Nah, kita buka manajemen admin, teman-teman. Nah, terus di sini ada tambah admin.
Atau kita pakai yang udah ada deh, yang udah ada ini misalkan, ini kan namanya administrator kalau saya, terus ini ada emailnya admin@gmail.com, tapi saya lupa password-nya apaan. Kita klik edit dulu, nah terus kita masukin password-nya. Saya mau masukin password di sini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, emailnya ini ya, oke, simpan. Ini nggak harus sama ya, bebas apaan aja. Oke, yang penting ada di sini. Oke, kalau udah kita coba login lagi ke halaman /login, enter, kita coba tes. Tadi admin@gmail.com, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalau saya. Kita ke login dan boom. Oke, berarti kalau misalkan udah muncul ke halaman dashboard, udah berhasil login ya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba batasi teman-teman. Jadi halaman admin ini kan sebenarnya kalaupun kita belum login bisa-bisa aja. Oh, tapi sebelum itu kita buat logoutnya dulu deh sebentar ya. Kita akan buat logout dulu. Logout itu kita buat di sini aja nih. Ada logout. Oke. Di sini itu berarti ada di ini itu ada di header. Oke, kita buka codingan lagi. Kita coba buka header. Header. Header itu ada di admin, terus partials, oh top bar maaf, top bar. Nah ini, di atas, kita lihat deh. Ini kayaknya nggak perlu deh ya, kita hapus aja nih yang ini, kita hapus. Berarti kita lihat ke atas, di sini ada nav. Coba kita lihat ya sebentar. Oh bukan berarti. Nav header. Coba kita ke bawah dikit, teman-teman. Nah, di sini ada UL nih, ini ada tag UL. Kita coba sembunyikan isinya kayak gini. Lalu kita hapus dari sini sampai right side toggle nav items. Sebentar, ini ada UL lagi. Oke, nggak apa-apa. Ini kita blok. Kita hapus. Seperti ini. Oke, kalau udah, oh ini juga hapus deh. Buat apa ini komentar kayak gini? Oke, kalau udah coba kita save dulu, kita lihat hasilnya. Pasti nanti yang di sini itu jadi ke kiri. Kita reload dan nah, kan bener. Oke, kita coba ke kanan lagi. Caranya di sini ada UL. Nah, di UL yang di sini navbar nav float n ini kita kasih dia margin S, margin start, strip auto. Kita coba reload, save, kita reload dan boom. Oke, ke kanan lagi. Asik. Sebentar deh. Oke, aman. Oke, nah selanjutnya ini kolom search di sini nggak butuh juga, kita hilangkan teman-teman. Berarti kita cari tuh, ini ada nih, kolom search. Oke, berarti dari sini kita blok sampai sini nih, LI. Kita hapus. Kita save, kita reload. Oke, searchnya hilang. Sekarang tinggal bisa ini dong, hello JSON do. Oke, nah sekarang JSON do ini kita coba edit teman-teman. Oke. Sekarang coba kita lihat dulu. Sebentar. Hello JSON do. Hello JSON do. Sebentar. Nah di sini di user profile kita ke bawah. Nah ini kan ada my profile. Ini kita hapus aja. Sebentar. My profile. Gak apa deh. Ini hapus semua. Kita sisakan cuma logout aja. Oke. Jadi di sini my profile, my balance, inbox, account setting, sampai divider. Nah ini. Sampai sini drop down divider kita hapus. Hapus. Nah terus di bawah logout ini ada divider lagi nih. Drop down divider sampai sini profile, tutup di profilenya kita hapus. Hapus. Nah kayak gini. Kalau udah kita save. Oke. Kalau udah coba kita reload dulu.
Kita klik yang ini, logout. Nah, sip. Nah, jadi nanti pas kita klik logout, dia akan logout gitu. Oke. Nah, tapi sebelum itu, kita akan coba, sebentar. Sebelum kita buat logout. Oke, nggak apa deh kita buat logout aja langsung. Oke, logout ini kan, href-nya ini nggak jelas nih JavaScript tik 2 void. Oke, kita ganti. Nah, untuk logout ini kita buat, eee, root-nya itu logout aja deh, /logout. Nah, kayak gini ya. Oke, jadi href-nya itu /logout. Kalau udah kita save, nah lalu sebentar. Nah, lalu kalau udah kita, buat berarti root/logout ini di web.php. Jadi silakan dibuka lagi root web.php. Nah, di sini kita buat root. Nah, root untuk logout. Root titik dua kali, kita pakai get. Get itu harusnya untuk menampilkan ya, harusnya kita pakai, apa ya, post atau delete gitu. Oke, tapi nggak apa-apa, kita pakai get aja. Kita pakai, apa namanya, kutip satu /logout. Logout kita kasih koma, terus kita kasih kurung kotak, kita sebut outs controller titik dua kali kelas, koma, terus kita panggil di sini metode logout yang nanti kita akan buat. Oke, terus jangan lupa kita kasih titik koma di akhirnya, kayak gini. Nah, kalau udah kita save, nah selanjutnya kita sekarang tinggal buka maaf, kita tinggal buat sekarang metode logout di sini untuk outs controllernya, teman-teman, seperti itu. Oke, sekarang silahkan dibuka. Bukan untuk aux controller ya, tapi di aux controller-nya maksudnya. Nah, sekarang silakan dibuka aux controller-nya. Nah, di sini aux controller itu ada di app http controller aux controller kita buka. Nah, sekarang kita buat di sini metode baru, teman-teman. Oke. Enter di sini. Kita buat metode untuk logout. Oke, kita pakai public function logout. Nah, oke kayak gini. Logout. Kurung bulat. Kita kasih kurung awal. Nah, di sini kita kasih outs strip lebih besar dari logout kayak gini. Oke, jangan lupa kita hapus juga sessionnya ya. Tadi kan kita ketika login kita buat session nih, generate session nih. Oke, nah kalau logout kita coba destroy. Oke, kita coba destroy atau kita hancurkan atau kita hilangkan itu sessionnya. Regenerate token juga. Nah, di sini baru kita redirect ke halaman login lagi. Sebentar. Ke halaman login apa ke halaman awal ya? Ke halaman login deh, nggak apa-apa. Oke, kayak gini. Kalau udah kita save. Oke. Kalau udah kita coba sekarang. Kita reload. Nah, di sini kita klik log. Oh iya, logout ini teman-teman nggak bisa klik atau kalaupun diklik akan error kalau misalkan teman-teman sebelumnya belum login. Oke, silakan login dulu baru logout. Kayak gitu. Ini saya logout karena tadi udah login, saya logout. Nah, membuka halaman login lagi kayak gini. Nah, sekarang kita akan coba perbaiki teman-teman. Ada beberapa bug sebenarnya di aplikasi kita ini. Tadi kan kita punya halaman admin, dashboard admin sama manajemen user, manajemen admin. Oke, nah sekarang kita akan coba perbaiki bug. Apa itu bugnya? Yaitu halaman dashboard admin sama manajemen admin itu harusnya hanya bisa dibuka ketika kita itu udah login. Kalau belum login itu nggak bisa dibuka. Oke, nah tapi yang kita lihat di sini, yang terjadi di sini adalah pas kita buka misalkan /admin masih bisa dibuka. Oke, ini nggak bisa dong harusnya. Kayak gitu. Begitupun untuk manajemen admin. Kalau kita belum login, nggak bisa dibuka nih. Oke, maka dari itu kita akan perbaiki ini bugnya. Caranya silahkan dibuka lagi di codingannya. Nah, terus kita buka web.php. Roots web.php. Nah, sekarang untuk ngasih perlindungan terhadap apa namanya, halaman-halaman yang seharusnya nggak bisa dibuka oleh maaf, oleh orang-orang yang belum login gitu kan.
kita, lakukan atau kita tambahkan middleware, teman-teman. Berarti yang perlu kita lindungi itu, halaman manajemen admin dan dan halaman dashboard. Begitupun untuk create adminnya, untuk edit admin, sama hapus admin. Nah, itu kita perlu lindungi juga. Jadi hanya orang-orang yang udah login yang bisa melakukan hal-hal itu gitu kan, kayak gitu. Berarti yang perlu kita lindungi adalah, kita bisa lindungi controller-nya. Nah, bisa juga selain controller-nya, kita bisa lindungi dari, dari root-nya, teman-teman. Oke, kayak gini. Oke, nah lindunginya gimana? Kita akan coba pakai middleware. Oke, middleware itu apa? Middleware itu sesuatu yang ada di tengah-tengah, middleware gitu kan. Oke, maksudnya apa? Jadi kayak gini, misal, sebentar, yang perlu kita lindungi itu kan yang pertama halaman dashboard admin. Nah ini nih, root ini, root untuk mendapatkan dashboard admin, kita coba lindungi. Nah caranya, kita kasih middleware tadi ya, eee, kita kasih di sini, di sebelum titik koma teman-teman, kita kasih strip lebih besar dari, nah middleware. Oke, nah terus kita kasih di sini outs. Oke, artinya yang bisa mengakses, eee, root/admin ini hanya orang yang udah terautentikasi, kayak gitu. Oke, tadi ngomong-ngomong, terkait middleware. Middleware itu sesuatu yang di tengah ya, tapi kenapa di sini malah di ujung gitu, Kak? Oke, ini hanya penempatannya aja di ujung ya. Oke, tapi sebenarnya kalau misalkan, dari cara kerjanya itu Laravel, menempatkan ini itu di tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Tengah-tengah antara, root-nya dengan action-nya nih, dengan function bla 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 ini nih, action ini. Oke, jadi, kalau kita, apa ya, kalau kita, eee, kalau kita artikan dari proses kerja Laravelnya, untuk middleware ini, dia bacanya gini. Jadi ketika ada pengunjung yang membuka, di browser-nya root/admin, dia kan harusnya langsung buka ini dong, function, terus dia akan menjalankan ini, return view ini, kayak gini pokoknya. Yang artinya nanti akan dikembalikan atau akan ditampilkan sebuah view halaman, yaitu index dashboard, kayak gitu. Nah, tapi berhubung di sini ada middleware, nah maka nanti, sama si Laravel ini akan dicegah, teman-teman. Jadi ketika ada pengunjung yang akses/admin, dia nggak akan langsung diarahkan ke sini, tapi akan ada sesuatu di tengah ini, yaitu apa? Middleware. Nah, di sini. Nanti dia, akan masuk dulu ke middleware outs, nanti di outs ini akan dicek apakah, user yang sedang, mencoba mengakses/admin ini udah login. Kalau misalkan udah, maka akan dilanjutkan lagi ke ini, ke function. Tapi kalau misalkan belum login, ya dia nggak akan diizinkan untuk masuk ke sini, untuk mengakses ini, teman-teman. Dia akan dilempar kembali ke halaman login, kayak gitu. Cara kerja middleware. Outs. Oke, ini juga akan kita lakukan untuk yang lainnya. Jadi kita copy aja, Ctrl C. Nah, yang perlu kita lindungi di sini selain selain admin itu ada, users create, users ini untuk edit juga, untuk menyimpan admin juga, untuk menghapus admin, untuk menampilkan halaman login enggak ya. Kalau halaman login itu, justru untuk orang yang belum login gitu. Oke, berarti, ya sampai sini nih, ke sini sama logout. Oke, kayak gitu. Nah, ini kan berarti kita perlu tambahkan di sini, di ujung-ujungnya ini, middleware login nih semuanya satu-satu. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini, kita kan jadi harus nambahin satu-satu kayak gini ya, semuanya ya, kita kan harus nambahin satu-satu kayak gini, teman-teman. Nah, tapi, bentar. Ya, nah kalau kayak ini, masalahnya itu gimana kalau misalkan kita udah punya banyak, halaman. Bayangkan, kita di sini hanya, untuk melindungi, bentar, /admin/users. Nah, bayangkan di sini kita hanya baru untuk melindungi, 2 menu aja, dashboard sama manajemen admin. Tapi kita harus, nambahin middleware di sini 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 dan di sini gitu kan. Nah, itu hanya untuk 2 menu. Bayangkan kalau kita udah punya banyak menu, teman-teman. Oke, terus banyak fiturnya. Wah, itu udah agak ribet, teman-teman, kita kalau harus nambahin middleware satu-satu kayak gini. Oke, oleh karena itu, kita akan coba efisienkan
dengan cara, kita grouping, oke. Gimana cara nge-grouping-nya? Kayak gini. Jadi, kita grouping di bawah aja deh. Di sini kita buat grupnya, eee, root untuk, mmm, sebentar, root untuk, pengunjung yang sudah login gitu. Root untuk pengunjung yang sudah login, sip. Nah, kita pakai root. Nah, ini untuk membuat, root grupnya ya, root titik 2 kali, terus kita buat di sini middleware. Nah, middleware yang mau kita pakai apa? Outs. Nah, kalau udah kita kasih di sini string lebih besar dari group. Kita tab, nah di sini kita buat function. Oh iya, ini si group ini dia menerima callback ya. Callback itu apa? Callback itu sebuah function yang bisa kita jadikan parameter di function lain atau di method lain kayak gitu. Itu namanya callback, teman-teman. Oke, kita buat di sini function anonymous aja atau function kosong nggak ada namanya maksudnya. Bukan function kosong ya. Oke, kalau udah kita kasih kurung bulat, kita kasih kurung kurawal, kita enter. Nah, di sini kita masukin root-root yang root-root yang memerlukan login dulu atau root-root yang khusus untuk pengunjung yang sudah login gitu kan kita masukkan ke sini. Oke, kita masukkan yang ini, root untuk menampilkan dashboard kita masukkan atau kita blok aja deh. Dari sini, ini kan yang perlu login itu sampai sini nih. Oke, sampai root untuk menghapus data admin nih yang root delete. Oke, mungkin ada, untuk teman-teman yang kemarin ngikutin di kelas RPL 2, ini kemarin tuh kita nggak pakai delete ya untuk hapusnya, tapi pakai get. Oke, berarti sampai get itu, pokoknya sampai hapus aja, sampai destroy nih, metode destroy. Oke, kita cut, Ctrl X, kita hapus, terus kita pindahkan ke sini nih. Kita tab dulu, kita paste, terus kita save. Bentar, kok agak nggak rapih ya? Bentar. Kita save. Ada yang error, teman-teman. Oh iya, jangan lupa kasih titik koma di sini ya. Titik koma. Nah, kalau udah kita save. Nah, sip. Kayak gini. Oke, nah terus selanjutnya untuk yang root untuk logout juga sama nih. Dia harus login dulu, baru bisa logout. Kalau misalkan belum login, ya buat apa logout? Kayak gitu. Oke, kita tambahkan di sini juga nih. Oke, kayak gini. Nah, kalau udah kita save, terus kita tes. Nah, ini tadi kan saya belum login nih. Coba saya reload. Nah, error. Root login not defined katanya. Oke. Oke, itu error kenapa? Karena, untuk login itu root-nya itu perlu kita kasih name, teman-teman. Nah, di sini ini untuk post OMAP yang ini nih. Yang ini yang, root get login ini kita kasih sebelum titik komanya strip lebih besar dari name. Kita kasih name-nya itu login. Login, nah kayak gini. Kita save, terus kita reload. Nah, dia langsung masuk ke halaman login, teman-teman. Kita coba tes lagi ya. Ini misalkan kita coba tes localhost port 8000/admin. Kita enter, nggak bisa. Langsung dilempar lagi ke halaman login. Kita coba /users, nggak bisa juga. Coba kita tes juga untuk masuk ke halaman apa ya? Ke halaman tambah user misalkan. Berarti kan users/create. Enter, nggak bisa juga. Hahaha, sip, nice. Sekarang halaman-halaman admin ya itu udah terlindungi teman-teman dari orang-orang yang nggak bisa login. Oke, kayak gitu. Sekarang coba kita login ya. Emailnya tadi saya admin@gmail.com, passwordnya sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sesuaikan sama akun teman-teman ya. Oke, kalau udah kita login. Dan boom. Oke. Nah, sekarang udah bisa masuk ke sini lagi. Kalau kita mau logout, kita tinggal klik di sini, logout. Oke. Coba kita login lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Login. Asik, nice. Oke, nah selanjutnya kita akan coba ubah nama di sini, jangan Jason Do dong. Kita pakai nama dari orang yang saat ini udah login. Oke, kayak gitu. Kita coba ubah.
JSON di sini, ini ngubahnya di file top bar atau navbar sama aja. Oke, jadi kita buka di sini di resource, fields, di bagian admin, terus partials. Nah, ini mungkin di kelas pokoknya ada di satu kelas, saya lupa kelas mana, itu namanya navbar ya. Oke, itu namanya navbar, sama aja kok top bar, kayak gitu. Top bar atau navbar sama aja, oke? Silahkan dibuka aja. Nah, terus silakan kita ubah, nah ini nih, ada JSON do. JSON do. Nah, ini kita ubah, oke? Kita ubah, kita hapus JSON do-nya, kita kasih kurung keramal 2 kali. Kita coba sekarang dapatkan user yang saat ini sedang login. Sedang login. Data user yang saat ini sedang login. Caranya kita ketik outs, bentar, A kapital ya, outs, kurung bulat, terus kasih strip lebih besar dari user. Bentar. Outs. Oh, ketik 2 kali ternyata. User, kurung bulat. Nah, terus kita minta name-nya. Save. Kalau udah kita coba reload dan boom. Asik. Berubah. Administrator. Sekarang admin yang sedang login. Oke, selanjutnya di sini fotonya harusnya kita ubah sih. Coba kita ubah pakai icon dulu deh. Jangan foto orang. Oke, coba kita lihat untuk ubah user. User foto. Nah, di sini nih. IMG bla 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 ALT class rounded circle. Coba kita ubah jadi ini-nya 40 ya. Oke. Coba kita ubah sekarang jadi i fas i titik fas titik fa strip user tab. Coba kita save dulu, coba kita reload dan jadi icon. Oke, seperti itu teman-teman. FA user. Sebentar. Kayaknya mending pakai foto aja deh ya. Nggak jadi. Ctrl Z. Nah, kayak gini kita save. Udah deh. Itu nanti silakan ganti pakai foto kalian aja udah. Oke. Atau kita cari foto inian. Foto apa namanya? Foto kartun gitu. Sebentar. Kita lihat deh, kita coba deh cari foto kartun ya. Di sini coba kita buka Google, nah terus kita buka avatar PNG. Nah, kita buka cari atau kita cari ini deh, Avatar Maker. Kita enter. Nah, kita klik yang ini, Avatar Maker. Apa ini? Name generator. Oh, ini. Gendernya laki misalkan. Jelek, nggak jadi. Kita baik, cari yang lain. Free Avatar Maker. Oke, yang ini coba kita lihat. Lama ya. Gendernya yang Jawa misalkan. Lama ya, kita coba cari lagi deh di Google. Random avatar generator. Coba klik yang ini. Nah, ini kan lebih bagus. Lebih bagus. Oke, kita lanjutkan lagi. Misalkan kita pakai yang sebentar. Ini masa nggak usah cowok sih? Oh, ini random dulu, diklik random. Random. Nah, silakan deh pakai avatar yang sesuai sama teman-teman pengen gitu. Kan saya pengen yang nah ini bagus nih, berhijab. Wow. Oh, ternyata sedikit kita pilih di sini deh.
Yang bagus yang mana ya? Ini terserah kalian ya mau pakai yang mana. Oke, kita buat sendiri deh. Eh, udah bagus circle, terus topnya itu berarti kepalanya kita mau pakai apa nih? Kita pakai misalkan yang short hair. Yang ini jelek-jelek. Yang ini jelek-jelek. Yang ini kurang bagus. Yang ini kurang juga. Short hair side. Wow. Sebentar. Silahkan dicari ya yang teman-teman pengen. Kalau turban apaan? Oh my god. Kayak orang India. Short hair yang straight. Ini mah long hair. Short hair. Udahlah yang mana aja guys. Tapi pengen yang bagus. Bentar. Ini bagus nih. Oke, aksesorisnya pakai kacamata bagus. Hair colornya kita kasih warna, misalkan warna hitam, black. Bagus. Terus facial hair, ini apa nih? Wah, nggak jadi, blank. Terus clothes, hoodie, menarik. Color fabric, kita kasih warna yang, coba blue. Jangan dong. Mungkin pastel blue. Boleh. Nah, terus kita kasih warna skinnya nih. Yellow. Waduh. Light. Brown. Dark brown. Kalau kalian apaan? Yaudah deh, apaan aja deh terserah kalian. Pale. Light. Oke, boleh light deh. Terus mulutnya jangan kayak gini ya. Terserah deh. Apaan aja. Sad. Jangan sad dong. Serious. Yang smile dong. Nah. Kalau yang vomit apa? Tongyo apa tongyo? Jangan. Twinkle. Vomit tadi. Concern. Devolve. Eating. Grimace. Scream open. Itulah smile aja. Sip kayak gini. Oke, kalau udah silakan teman-teman download yang sebentar. IMG SVJ aja deh. SVJ itu lebih kecil ukurannya. Jadi kita pakai SVJ aja. Klik SVJ. Oke, kalau udah ini filenya itu silakan teman-teman pindahkan ke dalam folder public ya, SVJ-nya. Oke. Jadi silakan buka lagi atau silakan buka Windows Explorer-nya. Terus silakan coba pindahkan avatars ini .svg ke dalam public. Public yang ini nih. Public di sini, terus di folder assets, di folder image. Nah, di sini ada avatar nih harusnya. Nggak ada ya. Ya udahlah kita taruh di image aja di sini udah. Oke, silakan taruh di image, folder image, di public, assets, image. Oke, avatarnya. Kalau di saya kebetulan emang gampang nih kalau mindahin. Tinggal select aja di image. Nah, udah. Kalau yang pakai Windows, ya silakan pakai Windows Explorer, pindahin dulu. Oke, nah kalau udah, coba kita ubah. Di sini image-nya, assets, image. Kita ubah di sini jadi Ava images slash. Kok nggak ada autonya gitu ya? Namanya apa tadi? Avatars triple A. Avatars.svg. Oke. Kita save kalau udah. Terus kita coba buka lagi. Kita reload. Nah, ini kan lebih bagus. Nice. Oke. Selanjutnya kita coba ubah nih. Ini kan free dash. Kita ubah jangan free dash dong. Ubah itu tuh ada di file sidebar teman-teman, di partials sidebar. Nah di sini
Mmm, maaf, kayaknya di top bar atau head gitu ya. Sebentar. Oh, ternyata dia tuh gambar, teman-teman, si Free Dash ini. Hmm. Oke, kita ubah nanti aja. Oke, untuk video ini mungkin saya stop dulu sampai sini ya. Oke, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Oke, dadah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.